Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang siap untuk berdoa dengan doa ini? Kagak ada di antara kita yang kuat begini nih. Ya Rabb, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin. Belum selesai itu doa, kita ditabok sama bini kita. Lo mau kemana anak bini? Lo mau hidup miskin, sono hidup miskin, yang penting tinggalin warisan bakal kita. Tapi lihat, baginda Nabi SAW begini. Kalau kita mau belagu kayak begitu, pertama gak ada yang berani. Yang kedua, ada yang belagu, bukan berani loh, belagu. Ya, ditabok sama bininya. Ditabok. Ya, lo mau belagu begitu. Tapi lihat, inilah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ente doa begini, ini Nabi doa begini nggak ada yang aminin nih, nggak ada yang aminin. Ya kita insya Allah pengennya kaya dah, ya Rabb. Lah kenapa sih Nabi doa begini? Nabi bilang, innahum yadkhuluna al-jannah qabla al-aghniya bi 40 kharifan. Sebab hari kiamat orang miskin masuk surga sebelum orang kaya. Bedanya tuh yang paling cepat, bedanya 40 tahun. 40 tahun. Waduh. Antrian 40 tahun nih. Antrian masuk surganya 40 tahun. Pernah gak kita nih, apa sih namanya, check in hotel? Ya, check in hotel, terus resepsionisnya bilang kamar belum siap, nunggu. Paling sebel tuh. Ntar kita balik lagi ke resepsionis, udah siap belum? Kita disalahin lagi. Check in jam 2, jam berapa? Jam 2 Pak. Bapak datang jam 12, bukan salah kita. Gitu. Kita tungguin sampai jam 12, apa jam 2? Jam 2 baru deh tuh kita unjuk gigi kalau belum siap. Cuman nunggunya kan kagak enak. Itu 2 jam. Bayangin coba kalau 40 tahun. 40 tahun. Pengennya kita kaya, cuman nggak siap ngantri 40 tahun. Itu yang paling cepet. Lah, kok begitu? Iya. Orang miskin apa yang mau dihisap? Iya. Beda sama orang kaya. Waduh, hisapnya panjang. Maka itu dalam beberapa asar disebut Nabi yang paling akhir masuk surga, tahu siapa? Nabi Sulaiman. Segitu dia Nabi. Ya tapi semuanya ada hitung-hitungannya sama Allah Ta'ala. Maka itu, ya teman-teman yang dimuliakan Allah, kita harus mempersiapkan diri kita di dalam kehidupan di negeri akhirat. Benar, berat di pengadilan Allah. Wa kullu kabirin wa saghirin mustatar. Setiap yang besar yang kecil itu ada hitungannya. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Setiap nikmat semuanya bakal ditanya sama Allah Ta'ala. Coba bayangin, kita hidup di dunia 60 tahun. Tuh hitung-hitungan punya 60 tahun. Semua catatannya lengkap sama malaikat. Bagaimana itu setiap poin kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap harta yang kita dapat tuh bakal ditanya dari mana lo dapat, kemana lo, bakal apa lo gunakan, dan kemana lo salurkan. Itu bakal ditanya. Beb, kita nggak boleh kaya apa? Boleh, boleh. Ya gini, kalau kita pengen apa tuh? Kaya hati. Adapun di tangan, ya kita boleh aja, cuman jangan jadikan tuh yang di tangan tempatnya di hati. Kekayaan yang sesungguhnya al-qanaah. Orang kalau udah merasa cukup,
oh hidupnya bahagia, hidupnya bahagia. Tapi ketika nggak merasa cukup, wala yamla ibn Adam wa famu ibn Adam illa turab, nggak ada yang bisa menuhin hasratnya anak Adam kecuali kalau dia masuk dalam kubur udah tanah yang menyumpel mulutnya. Nggak cuman harta, syahwat pun demikian, nggak bakal ada selesainya itu kecuali kalau kita mati disumpel. Selesainya dengan apa? Kalau kita punya sifat qanaah. Maka itu Habib Abdullah Haddad bilang, innal qanaata kanzun laysa bifani. Qanaah itu adalah harta karun yang gak bakal ada habisnya, kekayaan yang gak bakal habisnya. Orang kalau udah punya sifat qanaah, dia paling kaya. Itu orang yang paling kaya yang punya sifat qanaah, merasa cukup dengan segala apa yang Allah berikan kepadanya.